영광도 여러분의 존재도 여러분의 삶도 모든 목소리도 다 주님께 올려드립시다. 할렐루야. Every praise, sing it. Every praise is to our God. That's right. Every word of worship is wonderful. Every praise. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dimanapun berada pada saat ini. Walaupun kita hari ini ibadahnya dengan secara online, itu tidak mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan hari ini bersuka cita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu kami boleh memuji meninggikan Engkau, kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak bisa bertatap muka, itu tidak mengurangi hadirat Engkau Tuhan untuk melawat kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Engkau bawa kami masuk dalam hadirat Engkau. Melalui pujian penyembahan ini Tuhan, kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Ya, mari kita puji Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah,
percaya Engkau kekuatan kami sekarang hingga selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu hingga hari ini. Kami boleh menyembah memuji Engkau. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita sembah Dia. Namamu
Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Every praise, sing it. Every praise to our God. That's right. Every word of worship with one accord. Every praise. Saya percaya saudara diberkati dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan melindungi saudara, perlindungan Tuhan sempurna di dalam hidup saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, sukacita saudara akan selalu ada, karena hati yang gembira adalah obat di dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di bangsa-bangsa, apa yang terjadi di bangsa kita ini, ada satu pesan yang penting. Saya melihat di situ ada pesan yang penting, yaitu berhenti menaruh kepercayaan pada diri sendiri dan kembali kepada Allah dan percaya kepada Allah. Mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Karena apa? Karena di 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. Ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Injil dikatakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita menaruh kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Karena dikatakan semua yang hidup adalah seperti rumput, dan kemuliaan kita dikatakan seperti bunga rumput yang bisa terbang, bisa gugur, saudaraku. Makanya saudaraku, Allah sebenarnya yang berdaulat di bangsa-bangsa, Allah yang berdaulat di seluruh dunia, karena Allah yang menciptakan. Allah berdaulat yang dapat menghentikan wabah virus corona, meski sekarang tidak melakukannya. Allah adalah kedaulatan yang sama yang memelihara jiwa-jiwa yang sekarang ada di dalam Kristus. Jadi Allah sebenarnya yang berdaulat atas wabah virus corona, sekalipun sekarang belum berhenti, tetapi Allah juga berdaulat memelihara hidup saudara dan saya karena kita ada di dalam Kristus. Allah itu maha bijaksana dan maha mengatur, dan ia berdaulat atas virus corona. Allah itu bijaksana dan maha mengatur, dan ia berdaulat atas virus corona. Allah itu maha mengatur berarti ia berdaulat. Kedaulatannya berarti bahwa ia dapat mewujudkannya. Apa kedaulatan Tuhan? Dapat dia mewujudkan apa yang dikatakannya. Kedaulatan yang meliputi segala sesuatu. Kedaulatan Tuhan itu meliputi segala sesuatu, bukan sebagian. Dikatakan segala sesuatu. Jadi kedaulatan Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Di dalam Yesaya 46, di Yesaya 46 dikatakan begini, ayat 9 sampai 10. Di ayat 9 dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dikatakan keputusanku, apa yang diputuskan Tuhan akan sampai, akan terjadi, dan segala kehendakku dikatakan akan terlaksana. Segala kehendaknya Tuhan akan terlaksana. Saudara tahu, Allah tidak sekedar menyatakan peristiwa-peristiwa masa depan, tetapi Allah juga membuatnya terjadi. Allah bukan sekedar menyatakan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Allah membuat terjadi. Amin. Di Allah membuat itu terjadi. Di dalam Yeremia 1, ayat 12. Di ayat 12 dikatakan begini, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Dikatakan Allah berjanji, aku siap
siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Jadi Allah siap untuk melakukan apa yang Dia firmankan. Allah siap untuk melakukan firman-Nya. Jadi dikatakan di Efesus 1, Paulus mengatakan di Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus. Paulus mengatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Berarti saudara dan saya di dalam Kristus, saudara dan saya mendapat bagian apa yang dijanjikan. Dikatakan kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dikatakan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Berarti Dia bekerja menurut keputusannya. Dan dikatakan dengan kata lain, kedaulatan Allah meliputi segala sesuatu. Kedaulatan Allah meliputi segala sesuatu. Ia yang memegang kendali penuh atas dunia ini. Jadi Allah yang memegang kendali penuh atas dunia ini. Allah yang memegang kendali atas hidup saudara. Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Saudara masih ingat apa yang Allah katakan kepada air? Allah mengatakan, engkau bisa cobai dia, tapi jangan kau ambil nyawanya. Dengan kata lain, Allah menjaga nyawa kita. Semua bisa diambil. Tuhan katakan sama iblis, bisa kau ambil semuanya, tapi satu jangan kau ambil, nyawanya. Artinya Allah yang berdaulat atas hidupnya air. Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambil saudara. Tidak ada sesuatu pun yang menyakiti saudara kalau Allah tidak izinkan. Karena apa? Allah yang berdaulat di dalam hidup saudara. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 8. Dalam Lukas 8 ayat 24. Ayat 24 sampai 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Jadi angin datang, air itu reda karena dihardik oleh Yesus. Berarti Dia memegang kendali. Ayat 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Pada saat saudara percaya kepada Tuhan, pada saat saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak menaruh kepercayaan saudara kepada manusia, tidak menaruh kepercayaan kepada diri saudara, tidak menaruh kepercayaan kepada harta saudara, tapi pada saat saudara menaruh kepercayaan saudara kepada Allah, Dia memegang kendali dalam hidup saudara. Dan Dia tidak izinkan apapun terjadi dalam hidup saudara tanpa sepengetahuan Allah. Makanya dikatakan, maka takutlah mereka dan heranlah. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bayangin, angin taat kepada Allah, taat kepada Yesus. Karena apa? Karena Dia memegang kendali. Pada saat saudara percaya kepada Tuhan, saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak percaya kepada diri saudara, tidak percaya kepada apa yang saudara miliki, tapi saudara berpaut hanya percaya kepada Tuhan. Dikatakan Allah yang memegang kendali dalam hidup saudara. Dan angin, air itu reda dan tenang karena Yesus menghardiknya. Dengan kata lain, Allah yang punya kendali atas angin dan air. Dan dikatakan di ayat di Lukas 8 ayat 41. Lukas 8 ayat 41 dikatakan begini. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desaknya. Saudara tahu bahwa waktu Yesus datang, orang ini disentuh. Di Lukas 18 ayat 42, Lukas 18 ayat 41,
Dikatakan 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imammu telah menyelamatkan engkau. Jadi orang yang buta bisa melihat. Orang buta bisa melihat karena apa? Allah yang mengendali, Allah yang memberitakan kebutaan itu, dan dia bisa melihat. Di dalam Markus 7 ayat 37, orang yang tuli bisa mendengar. Saudara nanti baca di Markus 7 ayat 37, orang yang tuli itu bisa mendengar. Di Lukas 5, orang yang lumpuh bisa berjalan. Saudara, di Lukas 5 ayat 24, Lukas 5 ayat 24 sampai 25. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Amin. Orang lumpuh ini dikatakan sekarang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulang. Dia berjalan. Orang lumpuh berjalan. Karena apa? Dia punya kendali. Di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15, orang yang mertuanya Petrus yang sakit demam, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang sakit demam, Tuhan sembuhkan. Kalau ada orang yang sakit di antara saudara, orang yang mungkin saudara mengalami sakit penyakit, saudara percaya kepada Allah hari ini, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Dikatakan di Matius 4 ayat 23, Matius 4 ayat 23 dikatakan begini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dikatakan segala penyakit apapun, Yesus dikatakan, Yesus melenyapkan. Dan bukan hanya melenyapkan segala penyakit, tapi kelemahan manusia. Apa yang menjadi kelemahan manusia, apa yang menjadi sakit manusia, di Tuhan yang katakan dia lenyapkan. Dia berkeliling. Saudara sedang berada di mana, baik di rumah, baik di kampung, saya berdoa Yesus datang dalam hidup saudara. Dan saudara percaya, kalau saudara mengalami sakit penyakit apapun, saudara percaya kepada Tuhan, saya percaya saudara akan sembuhkan oleh Yesus Kristus. Amin. Dan bukan hanya itu, yang paling berharga adalah dia bisa menghidupkan kematian rohani, dia bisa hidupkan kembali. Ya, Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Ini penting. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan pegang kendali atas penyakit, tapi lebih penting saudaraku, kita bisa hidup di dalam Kristus. Dulunya kita mati secara rohani, pada saat kita datang kepada Kristus, pada saat kita bertobat kepada Kristus, artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya, artinya kita mengatakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau meninggalkan setiap dosa-dosaku, dan aku mau berbalik kepada Engkau. Tuhan akan dikatakan, Tuhan akan kembalikan kehidupan rohani dalam saudara. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dia menghidupkan saudara dengan saya bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun dikatakan kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dikatakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Adam dan Hawa sebelumnya bisa menikmati hubungan dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Allah datang dalam hidupnya. Karena apa? Dia manusia roh. Tuhan katakan, Adam, jangan kau makan. Kalau kau makan buah itu, kau akan mati. Adam dan Hawa memakan buah itu, dan dia mati. Yang mati adalah rohaninya, artinya hubungan dengan Allah yang terputus. Tetapi bersyukur oleh kematian Yesus di kayu salib,
Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit hari ketiga, saudara bisa datang, bisa dihidupkan kembali kerohanian saudara melalui Yesus Kristus. Makanya dikatakan itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Pada saat saudara datang kepada Kristus hari ini, saudara bertobat sungguh-sungguh dimanapun saudara berada, saudara datang dan mengatakan, Tuhan, aku mau bertobat, aku meninggalkan dosaku, aku mau datang kepada Engkau. Allah datang dalam hidupmu dan menghidupkan engkau kembali bersama-sama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya menuruti kehendak Allah sendiri. Semuanya menuruti kehendak Allah semua. Enggak ada yang bisa melawan dia. Dia punya kendali atas seluruh bangsa ini, bahkan atas penyakitmu. Engkau belum pernah mengambil keputusan untuk bertobat. Saya mau katakan hari ini, engkau perlu datang kepada Tuhan, karena yang paling berharga dalam hidupmu bukan kesembuhan, tapi waktu saudara datang dan saudara dilahirkan kembali, saudara bertobat, saudara menerima kehidupan yang kekal. Itu yang paling berharga sampai kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, sampai nanti kehidupan kekal. Berarti saudara hidup selama-lamanya. Pada saat ini ambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan dosa saudara dan datang kepada Dia dan mengundang Yesus datang dalam hidup saudara. Amin. Every praise, sing it. Every praise to our God. That's right. Every word of worship, wonderful. Every praise. Shalom semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Puji syukur sama Tuhan bahwa kita bisa beribadah online pada saat ini. Dan baru saja kita melakukan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya firman yang kita dengar pada hari ini akan membuat kita semakin kuat, semakin bertumbuh, bahkan semakin maju di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengambilkan persembahan, saya akan berikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, janganlah dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Demikian firman Tuhan. Saya percaya pada akhir-akhir ini kita mengalami kesulitan, kita mengalami kekhawatiran, bahkan ketakutan, bahkan kebingungan. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan biarkan apimu padam. Mari nyalakan apimu. Mari berikan korban bakaranmu kepada Tuhan. Ketika Musa memberikan korban bakaran kepada Tuhan, dan Tuhan hadir, dan Tuhan berkenan pada korban bakaran. Begitu juga dengan Daud, ketika Daud memberikan korban bakaran kepada Tuhan, memberikan korban sembelihan bagi Tuhan, Tuhan hadir, dan hati Tuhan berbalik kepada bangsa Israel. Saya percaya pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan pemerintah menganjurkan kita bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan kita tetap beribadah di rumah. Tetapi Tuhan berkatakan, mari nyalakan apimu, berikan korban bakaranmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar doamu. Saya percaya melalui firman ini kita akan dikuatkan kembali, dan hubungan kita akan dibangun kembali kepada Tuhan melalui korban bakaran kita kepada Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, pujian penyembahan kita, dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berkenan menerima korban bakaran kita pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang memberi pada saat ini, Tuhan akan berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saya menginformasikan kepada jemaat yang memberikan perpuluhan, boleh transfer ke rekening yang tertera di layar baca Anda. Dan juga ada info bahwa kita akan tetap beribadah di rumah dengan online, dan sampai peraturan pemerintah akan dikeluarkan bahwa kita boleh beribadah normal kembali di rumah ibadah. Dan juga kita ada doa setiap hari Rabu di rumah masing-masing dengan topik-topik yang akan dibagikan selanjutnya melalui WA maupun media lainnya. Saya percaya kita bersatu memenangkan jiwa-jiwa
dan bersatu melawan COVID-19 dengan berdoa di rumah, menyembah Tuhan di rumah. Saya percaya bahkan bukan hanya kita bisa melawan COVID-19, tapi kita melawan serangan-serangan iblis yang pada saat ini sedang mengacaukan keluarga-keluarga kita. Saya percaya bukan hanya kita, tapi keluarga kita bukan hanya diselamatkan secara jasmani, tapi secara rohani mereka akan diselamatkan melalui persekutuan kita di rumah, melalui ibadah kita di rumah. Saya percaya orang tua kita, abang kita, kakak kita, bahkan seluruh keluarga besar kita, baik berhubungan darah sama kita, saya percaya melalui masalah ini, melalui pandemi ini, saya percaya banyak keluarga-keluarga yang Tuhan sedang pulihkan. Terima kasih pada hari ini kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, saudara diberkati oleh puji penyembahannya. Terima kasih saudara sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan saudara. Hari ini mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna dalam setiap orang dalam jemaat-Mu. Berkati anak-anak mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau akan berkati mereka Tuhan. Kami menolak setiap sakit penyakit, kami tolak setiap kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Berberkat yang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati usaha saudara, diberkati bisnis saudara. Apapun yang saudara kerjakan diberkati berkelimpahan. Berberkat dari Abraham, Ishak dan Yakub nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. That's right.